Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, waktunya podcast lele. Halo anak-anak dan pemirsa di rumah, semoga hari ini puasanya masih lancar ya. Jumpa lagi di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 16 Semarang. Hari ini bintang tamunya dengan guru cantik. Moga Bu silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Bu Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru Bu Fiska. Bu Fiska ini mengajar di kelas 5. Kelas 5. Sama pramuka juga ya? Iya. Pramuka. Tapi dia masih vakum ya selama puasa ya. Ini lagi mengandung juga ya Bu? Alhamdulillah. Sudah masuk berapa bulan Bu? Udah mau launching Bu. Tinggal berapa hari lagi. Dekat ya Bu? Iya. Ya, semoga diberi kelancaran ya Bu nanti saat melahirkannya. Oke Bu Fiska, hari ini kita akan membicarakan tema yang sangat menarik nih. Jadi kan selama bulan puasa ini, ya sebenarnya nggak cuma di bulan puasa ya, di bulan-bulan selain puasa pun kita dianjurkan setiap hari harus membaca Al-Quran. Terutama di bulan ini kan pahalanya dilipat gandakan. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam sendiri membaca Al-Quran itu Al-Quran sendiri kalau saya dengar dia punya mukjizatnya sendiri. Iya. Ya, jadi kan mukjizat itu kalau kita sering dengar mukjizat Nabi, mukjizat Rasul itu sudah familiar ya. Al-Quran juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad. Nah, kalau Al-Quran sendiri itu mukjizatnya sebenarnya apa Bu? Ya, mulai dari mukjizat ya. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa terjangkau nih sama logika manusia. Nah, untuk mukjizat Al-Quran ini itu spesial dari mukjizat-mukjizat di Nabi sebelumnya. Contohnya yang Bu Asin sebutkan tadi ada Nabi Musa yang mukjizatnya bisa mengubah tongkat menjadi ular, atau Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Iya, itu. Atau Nabi Nuh yang bisa membuat bahtera perahu. Nah, itu. Kalau mukjizat Al-Quran itu berbeda Bu, seperti mukjizat Nabi sebelumnya. Karena mukjizat Al-Quran ini bersifat abadi, universal, dan bisa digunakan di segala waktu. Gitu. Jadi sejak dulu diturunkan ayat pertama dari Al-Quran sampai besok akhir zaman itu masih berlaku dan masih bisa dipakai ya, karena itu tadi keistimewaannya mukjizat Al-Quran itu bersifat abadi dan itu universal. Untuk semua orang, semua orang, untuk semua muslim di Indonesia, di Inggris, itu tetap akan berlaku ya mukjizat Al-Quran sendiri. Nah, kalau dari aspek penting mukjizat itu apa Bu? Mukjizat Al-Quran. Aspek pentingnya dari mukjizat Al-Quran itu menjadi sumber kebahagiaan, terutama bagi kita muslim, karena muslim itu pekerjaan terbaiknya adalah mempelajari dan juga membacanya. Ya, jadi ada tilawah itu membaca, kemudian taklimah itu juga harus kita memahami makna dari Al-Quran itu apa dan juga mengamalkannya atau tazkiyah gitu. Jadi bukan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, mungkin artinya apa ini, terus mengapa Allah menurunkan ayat ini, itu juga harus kita pelajari ya Bu ya. Kan ini juga saya pernah dengar Allah itu akan menurunkan syafaat bagi mereka yang mempelajari Al-Quran, yang cinta sama Al-Quran. Ya, Oke, semoga anak-anak juga cinta Al-Quran, generasi cinta Al-Quran. Kan di SD juga kita biasakan ya kebiasaan pagi kita baca Quran, murojaah baca Quran. Nah, semoga ini menjadi tambahan supaya anak-anak cinta sama Al-Quran Lalu yang spesial dari mukjizat Al-Quran sendiri itu apa Bu? Salah satunya yang pertama itu keindahan bahasanya dan isinya. Kayak puisi gitu. Iya, jadi bahasanya itu sangat indah, isinya itu juga bisa sebagai pedoman hidup bagi manusia di segala aspek kehidupan. Jadi di Al-Quran itu sedetil apapun itu dibahas. Katanya daun jatuh aja diatur. Terus tapi isi Al-Quran itu tidak hanya mencakup sains saja, karena yang lagi viral nih, contohnya ada ilmuwan yang menemukan bahwa laut itu ternyata di dunia ada 2 yang berwarna
berbeda tapi bisa menyatu Iya, gitu. iya, iya. Nah, padahal di Al-Quran itu sudah membahasnya lama. Oh, iya, iya. Dan Oh, yang dua warna iya, itu dua ya. warna Itu menurut ilmuwan itu hal yang baru. hal yang baru. Padahal Padahal sudah dibahas di Al-Quran itu sudah lama. Oh, memang di Al-Quran ada ya. Iya. Jadi tidak hanya sains saja, Iya, iya. banyak segala aspek kehidupan itu sudah dibahas sama Al-Quran. Oke. Juga ini ya, Al-Quran itu tadi kan Bu Rizka menyebutkan sumber kebahagiaan ya. Iya. Kalau saya juga pernah dengar itu kebahagiaan tuh didapat dari ketika misalnya orang sakit itu membaca Al-Quran. Itu Iya. penyembuh juga ya, asyifa kan. Terus apa tuh? Hatinya tenang ya. Jadi Hatinya tenang ketika kita membaca Al-Quran. iya, betul ya. Itu Iya. penenang penyusup juga ya. Iya. Itu yang pertama ya Bu, keindahan bahasa dan fisiknya. Terus yang kedua kemurnian dan keabadian. Jadi Allah sudah menempatkan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita yang dimana isinya itu tidak pernah diubah-ubah. Dari mulai diturunkannya sampai nanti akhir zaman itu sudah dipastikan bahwa murni Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh ada yang merubah. Iya. Bahasanya pun juga ya. Bahasanya tetap di Arab bahasanya seperti itu, di Indonesia nggak boleh. Iya. Betul. Dan yang terakhir itu tadi Bu, sebagai petunjuk hidup. Jadi di mana manusia itu di dunia itu kita berlomba-lomba untuk mencari bekal di akhirat nanti. Nah, Al-Quran ini sebagai pembantu kita, bagaimana kita melalui hidup di dunia, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mempelajari isi dari Al-Quran untuk diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi pedoman hidup bukan hanya Pancasila ya. Itu pedoman untuk kehidupan bernegara. Iya, bernegara. Tapi untuk Al-Quran dan hadisnya harus seimbang. Iya, betul. Oke, itu saja mungkin podcast dari hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Ubur-ubur ikan lele. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.